Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Taufik Ridwan dari The Professor Talk ID. Alhamdulillah, ini spesial banget ini. Kita bukan ngomong soal April ya. Kalau April itu kan ngomong-ngomong soal Hari Kartini, dan oke lah kita lewat. Tapi ini betul-betul emansipasi dan keren sekali. Hari ini saya bertemu dengan Profesor Dr. Mufdilah. Lengkapnya seperti apa nanti kita lihat di data lengkapnya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, luar biasa. Terima kasih loh ya. Ini sudah diberi kesempatan ketemu dengan Prof. Mufdilah yang sangat sibuk sekali. Apalagi sebagai guru besar pertama di Indonesia untuk bidang kebidanan. Betul ya? Alhamdulillah. Iya, selamat ya Prof ya. Terima kasih Iya. Pak Taufik. Perasaannya gimana perasaan sebagai guru besar pertama? Jadi, Ya, saya mau menyampaikan sesuatu yang itu nanti kalau air mata saya Masya Allah. Jadi waktu menjadi saya diberikan sebuah SK antara percaya dan enggak. Apa iya saya bisa? Apa iya saya ini benar enggak? Sampai saya menyatakan kepada orang lain, ini SK saya benar kah? Saya mengungkap begitu sama Prof. Hakimi waktu itu, karena Prof. Hakimi yang sebagai orang tua di sini yang sudah guru besar gitu ya. Iya. Nah, dibaca aja itu SK-nya gitu. Tetapi sebetulnya dalam hati saya sebagai seorang perempuan yang saya sudah berjuang dengan satu sayap, saya ingin menunjukkan dengan tantangan pada saat saya sekolah itu, saya bisa enggak ya seperti pembimbing saya. Seorang guru besar tertentu ya. Beliau ini, saya selalu kalau berkonsultasi sama beliau, itu Prof, saya bisa enggak ya seperti Prof? Bisa Bu Mufdilah. Apa iya? Benar bisa, saya yakin Bu Mufdilah itu bisa. Itu saya simpan. Saya enggak cerita kepada siapapun dan saya berupaya terus mencari apa yang menjadi kebutuhan, persyaratan di dalam setelah saya mimpi setelah 2017 setelah saya lulus. Jadi di syarat itu memang ada hal-hal yang harus dipenuhi. Di 2017 itu saya lulus, kemudian ada COVID kan waktu itu. Iya betul, 2019. Di saat COVID itulah saya harus berjuang untuk mengumpulkan kumkum. Kesempatan nih saya banyak harus istirahat ini, tapi di situ harus mengumpulkan kumkum. Prof. Nurmandi itu termasuk orang yang penyemangat. Kamu harus bisa. Prof. Nurmandi itu yang rektor UMY itu ya? Betul. Itu penyemangat ya? Penyemangat. Atau sahabatnya? Penyemangat, sering dalam satu asosiasi sama beliau di Pasca Sarjana Muhammadiyah Aisyah. Sehingga sering komunikasi, komunikasi, tapi juga sering diejek-ejek sama beliau. Prof. Nurmandi, ejekan jenengan kepada Prof. Mufdilah ini bermanfaat loh. Lain kali diejek lagi ya. Oke, jadi dia menyemangati. Menyemangati. Mungkin dengan bahasa-bahasa ala orang Bangka gitu ya. Iya. Dan keras gitu. Terus harus gimana saya biar bisa? Prof. Hakimi juga penyemangat. Sampai penyemangatnya Prof. Hakimi, kamu nggak usah mikirin struktural. Artinya nggak usah mikir posisi-posisi. Betul. Tapi coba kamu menjadi ilmuwan, kamu coba bangun menjadi seorang ini ya Pak, nggak menyebut guru besar sih, tapi menjadi ilmuwan gitu. Itu lebih bermakna dan lebih mengental kalau ada. Tetapi kalau memang posisi itu kan amanah itu sih, ya kalau warek itu ringan-ringan gitu ya, nggak terlalu mikir berat seperti rektor gitu loh. Jangan didengerin Bu Warsiti ya. Bu Warsiti jangan dikerenangi. Oke, perjuangan di saat COVID. Ngumpulin kum dalam rangka meraih guru besar ya. Iya betul. Apa suka duka saat itu? Kan semuanya nggak ketemu orang, nggak berani ketemu orang. Ada hikmah di situ. Ya, tantangan pertama yaitu tadi Prof. Nurmandi. Kamu harus bisa meneliti, kamu harus bisa punya karya di masa COVID. Buat. Itu saya coba. Saya lakukan, tapi saya menelitinya bukan pada topik COVID saat itu. Saya punya tema yang itu menjadi impian saya.
Saya bermimpi dari disertasi saya itu tentang ASI inklusif untuk bagaimana seorang ibu bisa percaya diri untuk mampu memberikan ASI ya, karena kelemahan selama ini karena ibu itu ASI nggak cukup itu karena sebetulnya ibu itu sendiri yang mengatakan nggak cukup. Jadi kepercayaan diri dan memang hormon yang dipengaruhi oleh lingkungan termasuk pijatan dan seterusnya itu saya coba bangun dan alhamdulillah di 2019 saya dapat hibah dan hibah itu menantang. Ya bagi saya besar sih hibah itu sekitar 250 dalam durasi 1 tahun untuk menyelesaikan itu. Saya kira ya enggak sedikit itu. Betul. Ya, sehingga saya coba itu saya lakukan dan saya mendesain sebuah kursi oksitoksin dengan melihat keprihatinan seorang ibu yang lelah, model yang bisa diberikan sumbangsi kepada seorang ibu dalam memberikan ASI dalam kelelahan, dia capek, dan gimana nih caranya? Karena antara kelelahan dengan keberhasilan menyusui itu ada. Ada korelasi ya? Ada korelasinya? Ada. Tidak hanya pada nilai gizi, tidak hanya pada pemenuhan minuman, yang nutrisi atau pencairan, tetapi lingkungan, kenyamanan itu juga mempengaruhi terhadap keberhasilan. Berarti Prof Mudila saat COVID itu terpikir sebuah kursi. Iya. Kursi yang bisa menjadi menghantarkan seorang ibu secara eksklusif menyusui anaknya begitu. Iya, betul. Ilhamnya dari mana itu? Ilhamnya atau apa? Bukan ilham ya? Ide itu semula memang saya diskusi dengan mahasiswa. Karya mahasiswa bersama, ya PKM itu saya kembangkan. Mereka mencoba menyampaikan bahwa ini jadi bentuk kursi itu sampai 7 kali bentuk kursi itu berubah. Jadi tidak langsung jadi. Jadi saya ukur secara ergonomi, saya ukur secara kenyamanannya, saya ukur secara kebutuhan yang pas gitu ya, terutama di ergonomi begitu ya. Nah, jadi inspiring saya itu yang pertama yang menyentuh adalah saya mendengar beberapa ibu yang bekerja di pabrik itu justru dia mencari uang ke pabrik itu kan untuk dapat uang, tetapi justru pengorbanan dia nggak imbang karena anaknya ditinggal, diberikan tajin, diberikan susu yang nggak pas, nggak bisa memberikan ASI karena ASInya berkurang, sehingga apa yang terjadi dia hanya memenuhi untuk itu disiapkan sama simbahnya, mengorbankan anak turunnya dan anaknya sakit. Nah, jadi uang untuk dari kerja habis. Ya itu salah dua dari kondisi yang ada pada saat itu di posisi saya memprihatinkan itu. Jadi kebutuhan di pabrik, apalagi fasilitas di pabrik sama sekali belum banyak yang nggak layak ya, nggak memperhatikannya. Belum memperhatikan sepenuhnya terhadap kebutuhan. Ya kalau toh ada di, katakan ya, kita lihat di bandara, itu ada ruang menyusui. Tetapi kursinya itu nggak menurut saya nyaman. Ya, nggak pas gitu untuk menyusui. Secara kebidanan gitu ya? Ya, secara ergonominya, secara anatomi, fisiologi itu tidak bisa memberikan sebuah rangsangan yang rangsangan itu bisa memproduksi, mengangkat pada perintah di hipotalamus, yang hipotalamus menyuruh kepada letdown refleks yang mempengaruhi oksitoksin itu bisa memberikan kepada pengaruh menyusui. Oke, jadi ini ibu-ibu muda yang menyusui. Anda nggak boleh sembarangan, duduknya pun juga nggak bisa asal pakai dingkle. Wah, nggak boleh. Ini Ibu Prof Mudila udah menciptakan satu kursi yang itu berpengaruh kepada kualitas ASI gitu ya. Oke, kembali pada tadi, menarik loh. Banyak anak muda atau ibu muda menyusui di pabrik-pabrik itu kurang teredukasi. Iya, betul. Ini problem kita ya? Ya. Problem itu, apakah ya sedang kami lakukan juga beberapa penelitian. Apakah itu memang karena mereka yang nggak menyadari, atau memang lingkungan yang nggak mendukung, atau memang ibu-ibu muda itu cuek dengan apa yang menjadi kebutuhan, tanggung jawab, amanah
bahwa Oke. ASI itu adalah amanah ilahi. Iya. Kalau ada kata ASI, amanah ilahi, berarti hak ASI itu untuk anak. Nah, bagaimana dengan kaum muda? Saya melihat survei 10 anak muda, kamu mau nggak nanti menyusui? Nggak mau repot. Oh, Kamu mau nggak menikah nanti dulu? Itu memang betul, Mas. oke. Jadi tren ini, apakah ini menjadi sebuah fenomena baru yang memang mempengaruhi prinsip kehidupan generasi apa? Ya, berikutnya adalah Gen Z itu ya. Ini yang saya Oke. juga harus adaptif. Ya, Prof, Nyen Sewu, tadi saya potong dulu. Berarti peran besar itu kalau misalnya dalam sebuah perusahaan atau pabrik ya, pabrik atau perusahaan itu harus peduli kepada ini ya, Ya. menyediakan tempat yang layak, yang memang itu bisa membuat ASI lancar karena pekerjaan mungkin juga penetrasi pekerjaan sehingga stres ya. Ya. Tapi minimal ruang menyusui tadi harus dibuat yang setiap pabrik harus ada ya. Ya. Bahkan Iya. kalau tidak salah nanti Iya. coba dicek juga di peraturan pemerintah untuk mendirikan sebuah pabrik itu harus ada yang namanya ruang menyusui itu harus ada layanan. Karena hampir 90% adalah perempuan waktu Iya. pabrik itu. Iya betul, kasihan kan sebetulnya. Nah itu kalau aturan itu nggak diberlakukan, tetapi kan pabrik gimana sih caranya? Kadang-kadang kan juga nggak mau tahu itu, nggak mau tahu. Udah pokoknya kamu kerja sekian jam, kamu harus mendapatkan hasil produknya sekian, luarannya sekian. Kan hanya ukuran dalam sebuah kebutuhan. Betul, betul. Pabrik rokok lah, pabrik sembarang. Semua. Yang Ya. itu ternyata tenaga-tenaga itu kan banyak diambil perempuan. Iya. Dan masih muda. Bahkan pasangan muda ya. Nah, itu dia. Nah, berarti edukasi juga selain kepada para perusahaan ini, pemilik perusahaan agar peduli tadi, karena bagaimanapun berdampak ya dia. Anak di rumah dikasih baik, dikasih tajin, kasih apa lagi atau susu yang tidak berkualitas. Encer. Iya, karena ngirit begitu ya. Iya, betul. Tadi hanya yang untuk terjadi diam. anak diare? Masya Allah. Itu Berarti yang edukasi kepada pasangan muda sangat penting banget ya. penting sekali. Bagaimana Iya. mulai dari anak muda ini bisa menata, mendesain, memanage apa yang harus menjadi kebutuhan dia di saat dia menyiapkan sebagai seorang ibu. Jadi ada kelas prenatal, saya Iya. kira butuh. Itu Iya. ada sebuah kelas prenatal itu. Iya. Bahkan ada yang sekarang namanya posyandu remaja. Iya. Menurut saya posyandu remaja itu penting loh. Oh. Dalam Posyandu kurikulum. remaja. Posyandu. Artinya sebelum nikah ya? Iya, Oke. masih remaja-remaja Iya, iya, itu iya. juga harus masuk dalam sebuah kelompok yang salah satunya itu ada kurikulumnya atau tema yang mengangkat tentang katakan ya stunting. Iya. Dampak dari stunting itu bicara stunting itu juga dimulai dari keberhasilan ASI menyusui. Iya. Keberhasilan ASI menyusui tidak lepas dari saat dia hamil harus bergizi. Di saat itu dia harus memelihara gimana remaja dia tidak anemi dan seterusnya. Itu kan mata rantainya tinggi banget kan itu terhadap proses kejadian yang sekarang menjadi PR besar. Jangan meninggalkan stunting dan bagaimana stunting menurun ini. Oke. Prof Mudila, tadi menarik loh. Tadi satu bab tentang menyusui ya. Ternyata dampaknya kepada generasi berikutnya nanti yang Iya. mereka lemah banget ya. Iya. Karena tadi dikatakan gue ngopo duit entah oleh oke, Haha. ning habis hanya untuk Iya. obat ke anak tadi. Ini kalau ngomong kesalahan gimana cara mengurai benang kusut ini? Benang kusutnya itu, Masya Allah. Iya. Gimana Jadi itu? kembali ya, remaja itu harus disadarkan. Oh, Remaja harus disentuh. iya. Kelas remaja ini tidak dibiarkan begitu aja. Tapi bagaimana para remaja itu mulai peduli. Masuk pada proses pernikahan itu harus juga masuk satu lagi pada pelatihan, persiapan pernikahan. Itu menjadi sebuah hal mendasar nih menurut saya. Kamu siap menikah, kamu siap sudah mau diberi amanah Allah untuk punya anak, berarti bagaimana penyiapan untuk generasi keberlanjutanmu. Oke. Nah itu apa Mas Taufik? Berarti harus penekanan terhadap kebutuhan apa? Ya, paling enggak minimalnya dia ada kesadaran yang penting Ya. banget
kesadarannya. dia itu harus punya generasi yang Ya, tanggung jawab generasi. Tapi susah juga ya saat sekarang remaja-remaja itu disadarkan untuk kebutuhan itu menjadi sebuah hal yang harus dia kerjakan. Ya, saya nggak tahu itu benang kusutnya diurai dari memang anaknya sendiri. Kalau orang tua kan kadang-kadang ini cuek nih. Aku ora gelem maksa anakku. Benang kusutnya satu kata. Apa? Disuruh sekolah kebidanan semua. Ini bukan promosi lo ya. Beliau ini adalah wakil rektor Unisa. Beliau di sini di Unisa itu ada kebidanan, ada keperawatan. Iya, ada yang utama di situ. Fisioterapi, ada banyak TLM, tapi yang sangat banyak yang tidak boleh dimasuki kaum pria, khusus perempuan adalah kebidanan, prodi kebidanan. Masya Allah. Ini karena Unisa adalah perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah gitu ya. Artinya kalau jadi bidan lu jangan laki-laki ya. Iya, nggak Karena boleh. nggak boleh. Aturan di Indonesia Dalam Islam juga masih. begitu. Kalau di luar Tapi negeri ada. Dokter Objin ada yang laki-laki? Ada. Di luar negeri juga ada yang okay. kebidanan itu laki. Tapi Ya. Indonesia membatasi kebidanan itu pada lingkup perempuan. Maksud saya bukan promosi semata, tapi mayoritas kalau mencari istri, calon itu dari kebidanan, mesti dia sadar dong, tahu mestinya filosofi kebutuhan keberlanjutannya. Tetapi kalau tidak bidan, bagaimana ini masuk pada sebuah fase pelatihan atau fase apa ya namanya? Saya punya angan-angan. Bisa enggak menjadi sebuah kelas-kelas persiapan pernikahan itu betul-betul digarap. Ini nanti nggak tahu. Bukan sekedar formalitas saja ya? Enggak. Kan sekarang kan cuma formalitas. 3-4 jam. Penataran cuma 1 jam. Iya, itu kurang betul. Jadi gimana treatment itu menjadi sebuah kebutuhan yang harus di-link and match-kan dan betul-betul dimonef, dan itu menjadi kesadaran bersama. Pembuat kebijakan, penentu kebijakan bersama dengan orang yang akan kita lakukan sebagai pencetak generasi ini. Prof, ini terakhir untuk periode ini. Jadi nanti kita akan berlanjut dengan Prof Muftilah karena banyak banget tentang ilmu keduniaan ini bagi dunia anak muda yang harus tahu, bukan sekedar menyusui tok, tapi juga persiapan tentang tadi pernikahan tadi. Prof, satu terakhir nih Prof. Banyak anak muda sekarang itu takut nikah. Oh ya. Itu gimana cara menanggulangi? Karena dia mikirnya nanti kok nikah ribet karena punya anak, kalau punya anak ribet, punya nyusui dan lainnya. Ini gimana mengurai? Karena kita juga termasuk khawatir nih. Ya, saya berpikir itu ada salah satu salah duanya mereka banyak membaca, melihat dan merefleksikan kehidupan orang-orang Jepang, orang-orang Korea. Banyak kan mereka yang memang mencari kehidupan itu yang itu menjadi sebuah bagian yang utama. Maksudnya mereka enjoy kok, saya cukup kok. Sendiri nggak apa-apa. Saya sendiri nggak apa-apa kok. Bahkan di lingkungan kita, saya melihat beberapa, ya Mas Taufik tahu ya, kami kan di kampung ya. Saya lihat berapa itu yang remaja yang di sekeliling kita itu yang mestinya 25, 26 lah maksimal. Itu kan sudah biasanya menikah ya, maksimal 27. Tapi dia banyak yang usia 30 itu masih bertahan Pak ini. Dan sekarang nggak ada apa ya, orang itu ingin menjadi bebas gitu ya. Tapi konsep dari apa itu berkeluarga, apa keluarga sakinah, apa bagaimana membangun keluarga itu remaja ini kan jarang tersentuh. Bahwa menikah itu adalah ibadah, kekhawatiran menikah itu sebetulnya kalau sudah ini dapat maisha dikumpulin itu akan menjadi berkah yang berlebih, dilipat gandakan. Kan kekhawatiran saya cukup enggak ya? Jadi kekhawatiran itu loh yang matematikanya itu dijalankan aja matematikanya dia, bukan keberkahan ya. Iya, dia belum mendesain dalam mapnya itu berkah. Nikah itu ibadah dan membawa keberkahan, membawa ketenangan. Kalau masih sendiri, maaf Mas Firman misalnya, kalau belum punya rumah, nggak ada istri, mesti pulang mau jam berapa, jam nggak ada yang ngontrol. Sehingga mempengaruhi kan terhadap kesehatannya, terhadap dirinya, masa depannya. Tapi kalau punya istri, ingat, pasti pulang. Pasti ada sesuatu yang difikirkan. Pola di dalam keluarga itu pasti ada. Ya kan? Bisa istirahat, bisa makan disediakan. Kalau enggak bebas, coba deh.
direfleksikan para remaja itu. Ya. Kalau ingin segera, saya ingin punya uang biar segera punya bangunan rumah misalnya ya. Ya. Misalnya saya ingin punya apartemen ini dari hasil karya saya akan memuaskan itu. Saya kira enggak juga. Keberkahan kembali lagi dalam sebuah konsep pernikahan itu. Ya. Oke, terima kasih Prof. Mutila. Ini menarik sampai kepada pernikahan dulu ya. Nanti kita ketemu lagi karena beliau ini ilmunya banyak banget. Saya ingin cerita Ada juga, kita sekarang banyak perempuan-perempuan yang lupa memelihara kesehatan reproduksinya, bahkan mengorbankan sehingga dia tidak memperdulikan, dan itu juga menjadi sebuah dampak-dampak yang layanan kebidanan itu harus mengarah ke situ juga. Nah, bagaimana kita peduli remaja? Bagaimana kita memberikan peluang remaja, anak muda ini berpikir untuk ke masa depan, bahkan di generasi emas di 2045. Sentuhan itu sejauh mana kepedulian, siapa yang tanggung jawab saat ini? Kalau saya melihat dalam 1000 hari kelahiran yang sudah ada peraturan pemerintah, itu baru pada konteks 2 tahun. Tanggung jawab dalam menyusui, itu 1000 harinya. Saya mencari setelah 1000 hari, itu sampai dia menjadi remaja, itu siapa lingkup itu, daur itu yang bertanggung jawab? Nggak ada. Itu belum ada yang bertanggung jawab. Nah, kembali ke layanan bidan, iya mau. Hanya mengukur tumbuh kembang. Tapi yang memperdulikan terhadap tumbuh kembang remaja itu belum ada kepedulian. Baru balita, posyandu. Tapi mana konsep, katakan posyandu, remaja itu juga belum fokus orang memikirkan dan perhatikan toh Mas. Kondisi-kondisi di masyarakat pedesaan maupun di perkotaan sudah nggak ada beda sekarang. Kehidupan itu. Prof. Mutila, ada satu ternyata biar nggak lewat. Ini baru viral nih, bahwa ada dokter ahli kandungan yang melecehkan seorang ibu muda hamil. Artinya kadang-kadang anak-anak muda yang hamil itu menganggap bidan itu desa. Kayak deso, ora gengsi gitu. Tapi ketika dia berhadapan dengan dokter laki-laki, kan malah dilecehkan. Gimana saran Bu Prof. Mutila kaitan dengan kayak gini-gini? Ya, satu, saya melihat hal yang seperti ini fenomena yang luar biasa. Orang sudah pikiran seorang perempuan bergengsi itu tadi benar Mas. Jadi saya bangga loh kalau periksa dengan dokter itu. Dokter perempuan itu ya, ada beberapa aja yang menjadi pilihan. Apalagi sekarang bidan itu sudah mulai tersingkirkan, dianggap nggak profesional gitu ya. Dianggap tidak memiliki keilmuan yang lengkap, tindakan yang kurang cepat, intervensi-intervensi tertentu. Memang ada sih batasan di kewenangan itu. Bidan itu ya. Iya, di standarnya memang ada. Hanya persoalannya sentuhan perempuan yang dengan perempuan itu harus dibangkitkan loh. Iya kan? Harus empati ininya. Kalau zaman dulu sebelum 2000, tahun 2000 itu orang memilih bidan. 80% itu pilihan persalinan itu dengan bidan. Sekarang itu udah berbalik. Banyak dengan alasan yang nanti kalau mengejan beginilah harus SC, sedikit-sedikit SC. Bangga USG diperiksa, padahal maaf ya, tangan laki ya memegangnya. Maaf, ini hal yang sangat saru. Sampai dia menyentuh ke alat kelamin yang bawah, nggak sadar kan, itu merasa si perempuannya enjoy aja, memang posisi yang harus dilakukan pegangnya ini begitu, termasuk juga yang dokternya juga mungkin itu hal yang biasa, dianggap biasa, dan itu mungkin memberikan kepuasan dirinya yang mungkin itu menjadi sebuah pola kebiasaan. Saya malah kalau nggak merasa, bahkan itu kasus saya mengikuti tadi malam itu refleksinya, bahkan itu kan bebas, sehingga registrasinya kan nggak ada itu. Karena dia merasa istilahnya gratis gitu loh. Nah ini hati-hati, kita itu jangan mudah dengan apa-apa yang gratis. Sesuatu yang berdampak kan. Apa ada orang hari begini hanya mau digratisin. Nah ini yang menjadi perhatian sekarang, bagaimana kepedulian atau menjaga jati diri kita, tetapi tidak
maaf ya, tidak gampang dilecehkan. Ya. Akhirnya kan kita sebetulnya kembali ke Iya. ada loh syarat tertentu itu Mas, yang harusnya orang periksa itu harus didampingi oleh asisten. Pasangan. Oh, asisten Ya, dulu ya. satu pasangan. Heeh. Yang kedua asisten. Iya. Asistennya pun harus perempuan. Iya. Itu sudah dalam SOP. Secara Ada etik, undang-undangnya itu. ya Oh. bukan undang-undang ya, tapi Etika. standar Oh, etika. iya. Standar etikanya Oh. seperti itu. Iya. Saya dulu ya karena dokter obsgin itu masih langka ya pada saat tahun 2000 ke bawah ya, itu saya sering mendampingi. Iya. Tetapi itu pasti ada, dia nggak mau sendiri juga. Dokternya jangan sendiri, nanti saya diamuk suaminya. Suaminya bisa suruh nungguin di luar, nggak boleh mestinya. Iya, iya. Suami itu pada saat diperiksa itu bolehlah kalau ingin yakin dengan Iya. dokter itu. Tapi ini bisa enggak sih menjadi sebuah budaya yang kita sekarang membalikkan bahwa perempuan itu ya mau menyadari. Perempuan Untuk harus diperiksa oleh pendamping perempuan. perempuan Paling gitu enggak loh. pendampingnya Iya. perempuan gitu ya. Iya. Oke, jadi tidak seperti dokter kandungan yang memanfaatkan Iya. kesempatan dalam kesempitan itu ya, Dok ya. Iya. Kalau melihat peristiwa yang semalam itu Dilan sedih banget ya. Ya iyalah, wong dia hanya seolah-olah. Tapi ada cerita kan itu. Iya. Ada cerita sih, dia kan sama istrinya udah cerai ya. Iya. Terus dia kan juga udah biasa itu dengan pembantunya. Iya. Oh iya, Kan? betul. Iya kan, kalang kabut kan kalau hidup kayak udah Iya, begitu. udah nggak Dia bener. udah nggak puasa lagi dengan di rumah dengan pembantu, dia udah mencari yang Iya. menjadi kebebasan dia yang Masya Allah dengan Iya. tendensi Oke. itu. Ini luar biasa loh. Ya. Etik ini harus Dan betul. ini artinya terbuka lagi ya bahwa Iya. kepada teman-teman perempuan muda yang mau melahirkan Iya. kembali ke bidan itu menarik. Bidan itu juga bisa apa-apa. Layanan kepada perempuan, Iya. kemampuan. Kalau toh perempuan nggak bisa pasti juga dirujuk. Iya. Nggak mungkin. Keterbatasan itu nggak mungkin dia lakukan karena dia akan melanggar kompetensinya, melanggar Iya. standar, sehingga dia harus juga dirujuk gitu. Oke, Prof. Saya kira ini dulu. Ya, Nanti terima kita akan kasih. ketemu lagi bicara tentang yang lebih serem. Yang lebih serem itu maksudnya Apa temanya? dalam kehidupan. Temanya contohnya gini. Ayo. Tadi dikatakan bahwa anak-anak kita itu menjadi orang yang stunting karena ibunya nggak peduli, mbahnya nggak peduli, kemudian orang tuanya juga nggak peduli, anaknya perempuan yang udah harusnya umur menikah dia disibukkan dengan Diemin. pekerjaan, udah diam aja, orang tuanya cuek, alasannya demokratis gitu kan gitu. Nanti kita bicara ketemu yang kedua nanti. Oke, terima kasih. Ketemu dengan Luar Prof. Mujila. biasa Dan ini. insya Allah ini dengan Prof. Mujila kita ketemu dan besok ketemu lagi dengan tema Iya. yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.